Selamat datang pemirsa, Jendela Istana kembali hadir dengan rangkaian aktivitas Presiden Prabowo Subianto. Dari Istana Negara hingga pertemuan mancanegara, semua kami hadirkan khusus untuk Anda. Bersama saya Edra Pramaskara, inilah Jendela Istana selengkapnya. Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan kendaraan buatan dalam negeri di lingkungan pemerintahan. Menanggapi arahan ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa langsung menyiapkan anggaran untuk mobil dinas jenis maung bagi para menteri. Langkah konkret pemerintah memperkuat industri pertahanan nasional kini memasuki tahap implementasi. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa memastikan anggaran untuk mengganti seluruh mobil dinas pejabat negara dengan maung, kendaraan taktis produksi PT Pindad, telah tercantum dalam perencanaan anggaran. Kebijakan ini menjadi tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh pejabat negara menggunakan produk dalam negeri. Tidak sekedar efisiensi anggaran, penggunaan maung juga diharapkan menjadi simbol kebanggaan nasional atas kemampuan industri strategis Indonesia yang kini terus berkembang. Namun Purbaya menjelaskan realisasi pengadaan masih menunggu kesiapan produksi dari PT Pindad. Saat ini kapasitas industri dalam negeri belum sepenuhnya mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan kendaraan dinas secara serentak. Karena itu pelaksanaan pembelian akan dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan produksi nasional. Sebagai informasi, maung merupakan kendaraan multifungsi hasil rancangan anak bangsa yang dirancang tangguh untuk berbagai medan dan telah lolos uji kelayakan dari Kementerian Pertahanan. Desainnya gagah, teknologinya modern, dan sebagian besar komponennya sudah diproduksi dalam negeri. Penganggarannya atau belum ya Pak? Maungnya harusnya ada, cuman kan rupanya kapasitasnya belum cukup, jadi dibalikan tahun ini. Tahun depan saya nggak tahu seperti apa kesiapan industrinya, Pindadnya. Kalau siap ya ada uangnya. Tapi ditargetkan kapan itu kira-kira Pak? Untuk semua industrinya. Kalau saya kan targetin uang aja, uangnya ada. Nanti kalau saya masuk ke industri dibilang itu campur. Tapi kita siap. Pemerintah menilai langkah ini bukan sekedar penggantian kendaraan dinas, tetapi menjadi bentuk nyata keberpihakan terhadap kemandirian industri pertahanan dan otomotif nasional. Melalui kebijakan ini, rantai pasok komponen otomotif dalam negeri diharapkan tumbuh dan membuka lebih banyak lapangan kerja. Kebijakan ini juga menunjukkan kesinambungan antara pembangunan ekonomi dan penguatan sektor pertahanan, dua hal yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya dalam sidang kabinet yang bertepatan dengan peringatan 1 tahun pemerintahan, Presiden Prabowo meminta seluruh kementerian mulai beralih menggunakan kendaraan produksi nasional, termasuk maung untuk operasional harian para pejabatnya. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia, Abdullah Salim Al-Daheri, bersama jajaran H Group di Istana Negara, Jakarta. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya mempererat kerjasama strategis antara Indonesia dan Uni Emirat Arab, khususnya di bidang pertahanan dan teknologi industri militer. Langkah diplomasi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus memperlihatkan arah yang kuat pada penguatan kemitraan strategis antar negara. Salah satunya tampak dari kunjungan Duta Besar Uni Emirat Arab Abdullah Salim Al-Daheri dan jajaran H Group ke Istana Negara, Jakarta. Pemirsa, betul sekali bahwa hari ini Presiden Prabowo Subianto menemui Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia, Abdullah Salim Al-Daheri, bersama dengan jajaran H Group, yang mana untuk pertemuannya sendiri tadi berlangsung lebih dari 2 jam. Dan dari keterangan Abdullah Salim sendiri ini menyebutkan pertemuannya ini membahas terkait dengan hubungan bilateral antara Indonesia dan juga Uni Emirat Arab. Kemudian juga tadi sempat dipaparkan oleh Abdullah dari sisi neraca perdagangan atau nilai perdagangan antara kedua negara ini juga terjadi peningkatan pada tahun ini, yang mana angkanya sudah menyentuh 5 miliar US dollar begitu
Dan ini angkanya meningkat jika dibandingkan pada tahun 2021 yang saat itu berada di kisaran 1,9 miliar US dollar. Dan ini sebagai konteks bahwa H Group ini merupakan perusahaan yang sebenarnya bergerak pada bidang teknologi dan juga pertahanan dari Uni Emirat Arab, sehingga tadi juga tentunya sempat disinggung terkait dengan pembahasan-pembahasan yang sesuai dengan bidang dari perusahaan H Group sendiri. Pertemuan itu menjadi forum penting untuk membahas penguatan hubungan bilateral, terutama di sektor pertahanan dan pengembangan industri strategis berbasis teknologi tinggi. H Group, perusahaan pertahanan terkemuka asal Uni Emirat Arab, dikenal sebagai salah satu mitra potensial dalam memperkuat kemampuan industri pertahanan nasional yang tengah digerakkan Presiden Prabowo Subianto. Fokus pembicaraan bukan hanya pada kerjasama teknis, tetapi juga pada transfer penguatan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Indonesia di bidang pertahanan dan teknologi canggih. Pemerintah menilai kolaborasi dengan perusahaan seperti H Group akan membuka peluang alih teknologi yang luas, mulai dari sistem persenjataan modern, kendaraan tempur, hingga sistem pertahanan cyber. Selain itu, peningkatan kemampuan SDM nasional menjadi salah satu agenda utama dalam menjalin kemitraan jangka panjang dengan mitra global yang memiliki keunggulan di bidang inovasi pertahanan. Selain menjadi ajang penjajakan kerjasama industri pertahanan, pertemuan ini juga memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang aktif membangun kemitraan global berbasis saling menguntungkan dan kemandirian teknologi. We've discussed all other areas like infrastructure and others. So the relationship between United Arab Emirates and Indonesia, if we talk about the trade balance between both, 2021, it was around 1.9 billion US dollar. Today, as we speak, it is little over 5 billion US dollar. Throughout the years, the relationship have expanded. Presiden Prabowo menempatkan kerjasama internasional di bidang pertahanan sebagai bagian penting dari visi besar kemandirian industri nasional. Dengan membangun kemitraan yang berorientasi pada penguasaan teknologi, Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga produsen teknologi pertahanan yang tangguh dan adaptif. Kerjasama seperti ini juga mencerminkan arah kebijakan luar negeri Indonesia yang semakin terbuka, adaptif, dan berorientasi pada kemajuan teknologi, sejalan dengan upaya memperkuat keamanan nasional dan daya saing industri dalam negeri. Hubungan baik antara Indonesia dan Uni Emirat Arab selama ini tidak terbatas pada sektor ekonomi dan investasi saja, tetapi kini berkembang menuju bidang pertahanan dan teknologi tinggi. Kunjungan jajaran H Group menunjukkan kepercayaan mitra global terhadap potensi Indonesia dalam mengembangkan ekosistem industri pertahanan yang mandiri dan modern. Di sisi lain, langkah ini juga menandai keseriusan pemerintah dalam mendorong kolaborasi internasional yang selaras dengan semangat berdikari dan modernisasi sistem pertahanan nasional. Pertemuan di Istana Negara ini menjadi momentum penting dalam memperkuat jejaring kerjasama Indonesia dengan dunia internasional, sekaligus memastikan setiap langkah pembangunan pertahanan nasional tetap berpijak pada kepentingan dan kedaulatan bangsa. Sinergi pemerintah dan industri dalam program magang cetak SDM unggul. Laporan selengkapnya usai jeda tetap di Jendela Istana.